Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Berjumpa kembali dengan Bu Abidah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran keempat di kelas 6, yaitu tentang materi Mari Berzakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Siapkan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, untuk pelajaran kali ini, Bu Abidah akan share slide yang akan memandu pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran 4, Mari Berzakat. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 6 bersama Bu Abidah. Teman-teman, apa sih zakat itu? Berzakat itu, teman-teman, sesungguhnya kita telah melakukan rukun Islam yang ketiga, yakni mengeluarkan zakat. Nah, menurut arti bahasa, zakat artinya membersihkan. Nah, sedangkan menurut arti istilah agama Islam, zakat adalah suatu ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah batas jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun. Ya, jadi zakat itu ada beberapa harta, beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Tentu ada ukurannya masing-masing. Dan ukurannya inilah yang disebut sebagai nisab. Kalau harta itu sudah mencapai dalam jumlah tertentu, sekian banyaknya, nah, dan dalam waktu 1 tahun, apakah harta itu sudah terkena wajib zakat? Nah, ukuran inilah yang disebut dengan nisab. Batas jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun. Nah, harta tertentu apa saja yang wajib dizakati? Nah, ini ada harta emas dan perak, ya. Ada harta uang simpanan. Nah, ini emas dan perak selama 1 tahun, berapa jumlahnya? Uang simpananmu selama 1 tahun, berapa jumlahnya? Ya, hasil perdagangan atau hasil kita bekerja selama 1 tahun, berapa jumlahnya? Kemudian hasil pertanian atau perkebunan, hasil panen, ya, berapa jumlahnya dalam 1 tahun. Hasil peternakan, kamu punya peternakan, jumlahnya sangat besar. Nah, dalam 1 tahun jumlahnya berapa? Kemudian ada juga barang temuan yang nilainya tinggi. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, teman-teman, zakat itu ada 2 macam, ya. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal, ya. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat diri atau zakat jiwa. Diri atau jiwa masing-masing orang, ya. Masing-masing orang ini terkena zakat fitrah. Nah, ada juga zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta untuk mensucikan harta, untuk membersihkan harta kita. Nah, itu disebut sebagai zakat mal. Untuk zakat mal, kita akan bahas ini pada pertemuan yang akan datang. Untuk zakat fitrah hari ini akan kita pelajari. Baik. Perintah berzakat, teman-teman. Berzakat itu adalah perintah Allah. Wajib dilakukan oleh semua umat Islam, ya, wajib. Jadi tadi sudah disebutkan Bu Abidah bahwa zakat adalah melaksanakan rukun Islam yang ketiga, dan rukun Islam itu wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Nah, perintah berzakat bisa
kita dapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Bunyinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 jelas diperintahkan, di situ jelas, kata-katanya jelas, kata-kata perintah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, sehingga zakat itu sama pentingnya dengan sholat, sama wajibnya dengan sholat. Ya, jadi ini kata-katanya sudah kata-kata perintah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, saat Anda sholat, saat Anda melaksanakan zakat, itu semua adalah kebaikan. Kebaikan yang kita usahakan. Dan tentu setiap kebaikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya dicatat oleh Allah. Kebaikan dicatat, keburukan dicatat, dan masing-masing akan mendapatkan imbalannya. Ya, jadi jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 110, zakat itu wajib. Nah, zakat fitrah. Kali ini kita akan membahas zakat fitrah ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup. Muslim yang hidup berarti entah itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, bayi, ya. Pokoknya itu setiap muslim yang hidup wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Makanan pokok yang mengenyangkan di Indonesia rata-rata makanan pokoknya itu adalah nasi. Nah, makanan pokoknya itu adalah nasi, beras ya. Beras itu yang kita keluarkan untuk zakat fitrah di Indonesia. Nah, kalau di Belanda misalnya makanan pokoknya adalah gandum, maka zakatnya muslim Belanda mengeluarkan zakat berupa gandum. Karena kita di Indonesia, makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Berapa besarnya? Sebesar 3 kg. Ya, ini keputusan terbaru dari MUI. Apa MUI? Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa zakat fitrah setiap muslim itu adalah 3 kg. Kita ikut aturan MUI ya teman-teman ya, 3 kg. Untuk apa sih zakat fitrah itu? Tujuannya adalah untuk membersihkan diri atau jiwa seseorang yang sudah melaksanakan puasa Ramadan. Kamu sudah berpuasa Ramadan, kamu dan keluargamu sudah berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, terakhirnya ini, gongnya ini, terakhirnya ini adalah mengeluarkan zakat fitrah ya untuk membersihkan diri kita, jiwa kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuh. Zakat fitrah dikeluarkan kapan? Dikeluarkan pada saat bulan Ramadan ya. Waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah itu adalah di akhir bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Boleh nggak, Bu? Aku mengeluarkannya di Muharram. Oh, boleh. Tapi itu namanya sodakoh, bukan zakat fitrah. Bu, boleh nggak, Bu, setelah hari raya aja aku membayarnya 2 hari gitu loh, Bu, setelah hari raya? Boleh, tapi itu namanya sodako, bukan zakat fitrah. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Apa artinya wajib? Wajib itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa. Nah, ya, jadi jangan sampai lupa. Setiap bulan Ramadan diingat-ingat, zakat fitrah, zakat fitrah. Nah, itu ya. Dalam keluarga, zakat fitrah dibebankan kepada kepala keluarga.
Nah, dalam hal ini adalah diserahkan atau dibebankan kepada ayah yang berkewajiban mencari nafkah. Itu. Jadi kamu berzakat fitrah, yang menanggung adalah ayahmu, ya. Yang menanggung adalah kepala keluarga di situ. Bukan kamu sendiri, karena kamu belum bekerja. Jadi zakat fitrahmu ditanggung oleh ayahmu atau kepala keluargamu. Begitu ya teman-teman. Nah ini syarat wajib zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja yang terkena syarat wajib zakat fitrah? Satu, dia adalah orang yang beragama Islam. Kamu orang Islam bukan? Nah, kalau orang Islam berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dua, orang itu masih hidup sampai hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi umurnya itu sampai akhir bulan Ramadan dia masih hidup. Nah, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula bayi yang dilahirkan di akhir bulan Ramadan. Gitu. Jadi malam takbiran adikmu lahir, ya. Malam takbiran adikmu lahir, maka adikmu itu wajib berzakat fitrah. Begitu ya. Nah, yang ketiga, orang itu mampu. Mampu apa maksudnya? Maksudnya orang itu mempunyai harta atau makanan, paling sedikit makanan ya. Orang itu mempunyai harta atau makanan pada hari raya Idul Fitri besoknya. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kalau besok hari raya Idul Fitri dia nggak punya makanan sama sekali. Nah, apakah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, tentu tidak, karena orang itu tidak memenuhi syarat ketiga, yaitu mampu. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Dalam berzakat fitrah, ada hal-hal yang wajib dilakukan. Dan ini disebut sebagai rukun zakat fitrah. Kalau ini tidak dilakukan, maka zakat fitrahnya tidak sah. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah niat zakat. Kamu berniat, waktu mengeluarkan zakat fitrah, kamu berniat. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya. Begitu ya, ada niat zakat fitrahnya diucapkan. Tuh. Yang kedua, ada orang yang berzakat. Kamu yang berzakat itu kamu. Nah, ini orang yang mengeluarkan zakat ini disebut sebagai muzaki. Ya, kita yang mengeluarkan zakat itu kita. Nah, ini kita ini yang disebut sebagai muzaki. Ada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, setelah niat, kemudian ada muzakinya, dan yang ketiga, ada orang yang menerima zakatnya. Orang yang menerima zakatnya atau disebut sebagai mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada niatnya, ada muzakinya, ada mustahiknya, orang yang menerima zakatnya. Ya, yang terakhir adalah zakatnya berupa makanan pokok. Apa tadi? Kita di Indonesia beras, betul ya. Kita niat, kita berangkat menuju mustahik orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian kita bawa makanan pokoknya tadi. Nah, atau kalau tidak makanan pokok, kita bisa membawa uang, ya, uang seharga makanan pokok yang sudah kita hitung tadi. Begitu. Nah, biasanya zakat fitrah ini anak-anak diberikan kepada panitia, ya, panitia atau lazis, lembaga amil zakat infak sodakoh. Ya, ini diberikan kepada lazis, daripada kita pusing ya, pusing ini diberikan kemana, mustahiknya siapa. Nah, tidak semua tempat ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Nah, berikan saja kepada lazis, mereka yang akan menyalurkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh hitung zakat fitrah, ya.
Pak Soleh tinggal bersama istrinya dan ketiga anaknya. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Soleh hendak berzakat fitrah ke masjid dekat rumahnya di malam takbiran menjelang Idul Fitri esok hari. Pak Soleh kesulitan menghitung berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkannya. Dapatkah kamu membantu Pak Soleh menghitungnya? Nah, ini coba kita bantu Pak Soleh ya. Bila berupa beras, jumlah orang dalam keluarga Pak Soleh ada 5. Pak Soleh, istrinya, dan 3 anaknya. 5. Besar zakat fitrah masing-masing jiwa adalah tadi berapa? 3 kilogram ya, 3 kilogram. Maka 3 kilogram dikali jumlah keluarga Pak Soleh, 5 orang. Maka hasilnya adalah 15 kilogram. Jadi Pak Soleh harus mengeluarkan zakat fitrah sebesar 15 kilogram untuk dirinya dan keluarganya. Nah, bagaimana bila dirupiahkan? Nah, ini hitung zakat dalam rupiah. Bila Pak Soleh biasa mengkonsumsi beras super seharga 12.000 per kilogramnya, maka tinggal mengalihkan saja dengan besar zakat fitrah berupa makanan pokok tadi. Tadi Pak Soleh ketemu berapa kilo? 15 kilo ya? 15 kilo. Nah, dikalikan 12.000, maka bertemulah 180.000. Jadi Pak Soleh mengeluarkan zakat fitrah dalam rupiah sebesar 180.000 untuk dirinya dan keluarganya. Boleh enggak misalnya begini, kalau setiap harinya kita mengkonsumsi beras, Pak Soleh mengkonsumsi beras harga 12.000. Tapi nanti dalam zakat dia mengeluarkan harga menghitung zakatnya dengan harga beras seharga 8.000. Kan enak Bu, sama-sama zakat kan? Tapi biar enggak bayar banyak-banyak, hitungnya pakai yang 8.000. Bagaimana? Masya Allah, itu adalah perbuatan zolim, ya. Zolim itu tidak pada tempatnya, ya. Perbuatan zolim itu dosa. Nah, jadi apa yang biasa kita konsumsi, apa yang biasa kita makan setiap hari, berapa itu per kilonya, ya, itu kita keluarkan itu. Nah, atau bahkan bisa lebih baik, misalnya digenapin aja 15.000. Kamu waktu zakat kamu ambil beras yang lebih lebih baik. Untuk zakat lebih baik, meskipun setiap harinya kita makan yang harga 12.000, untuk zakat kita keluarkan yang harga 15.000. Nah, itu namanya ibadah dengan pahala plus-plus, ya. Ibadah pahalanya plus-plus, pahalanya tambah-tambah, karena kamu dalam beribadah kamu melakukan yang terbaik. Nah, itu boleh. Tapi kalau dikurangi, teman-teman, itu adalah perbuatan zalim. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, ya. Kepada Allah, kepada orang lain jangan kita zalim. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang yuk hitung zakat fitrah keluargamu. Ini diberi contoh Bu Abidah, ini keluarganya Bu Abidah ya. Jumlah keluargaku, ada suaminya Bu Abidah, ada saya, istri, ada Bilqis, 1 anak ya. Nah, totalnya dalam keluarganya Bu Abidah adalah 3 orang. Oke, selanjutnya zakat fitrah makanan pokok. Ini bila berupa beras ya. 3 kilogram kali 3 orang. Maka ketemulah zakat fitrah keluarganya Bu Abidah adalah 9 kilogram beras. Nah, bagaimana kalau Bu Abidah ingin membayar zakat fitrah dalam rupiah? Nah, tinggal mengalihkan saja. Harga beras yang dikonsumsi setiap hari adalah 12.000 per kilogramnya. Nah, kalau kamu pakai yang 10.000, ya hitung dengan 10.000. Kalau kamu pakai yang 15.000, kamu hitung yang 15.000 ya. Maka 9 kilo
saya kalikan dengan harga beras per kilonya, yaitu 12.000. Maka ketemulah 108.000 rupiah yang harus dibayarkan suaminya Bu Abidah untuk zakat fitrah satu keluarga. Baik teman-teman, dari sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang tugasmu adalah hitung zakat fitrah keluargamu seperti dalam tabel di atas di buku tulis. Lalu foto dengan jelas dan kirimkan ke WA-nya Bu Abidah. Mudah ya teman-teman? Oke, ditunggu Bu Abidah. Oke ya. Nah, jangan lupa setelah ini, setelah kamu mengerjakan, kamu melaksanakan pembiasaan ibadah seperti biasanya. Sholat zuhur, zikir doa, dan tilawah juz amma. Oke, teman-teman? Kalau ada yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan di grup WA. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kamu. Jangan dilupakan karena ini adalah akan kita lakukan sampai nanti kita dewasa, sampai nanti kita meninggal dunia. Itu zakat fitrah tetap akan kita lakukan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Diakhiri Bu Abidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.